Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya terima kasih ya untuk para bapak ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Agung. Jadi mungkin tadi sebetulnya ekspektasinya sih harusnya Mas Iskandar di CEO kami datang, cuma karena berhalangan jadi saya coba untuk mendeliver presentasi mengenai Awanyo. Oke. Udah ada yang pernah dengar Awanyo sebelumnya? Belum pernah ya? Oke, berarti kita kenalan dulu ya. Nah, jadi Awanyo itu apa sih? Awanyo itu adalah sebuah, kami menyebut kami itu sebagai tech company. Jadi kami itu adalah kami itu memulai perjalanan kami tahun 2016. Udah cukup lama sebetulnya kan. Saat itu kami masih ya mencoba untuk membuat sebuah produk yang berguna bagi terutama yang di bidang kami saat itu software development. Jadi kami itu berangkat rata-rata co-foundernya itu adalah seorang software developer engineer. Jadi kami harus membuat produk yang memang membantu software developer untuk mendeploy aplikasinya secara mudah. Nah, kemudian seiring jalan waktu kami membuat platform as a service. Jadi mungkin kalau udah familiar dengan seperti Heroku gitu ya. Nah, dulu kami membuat platform sejenis. Tapi bedanya kalau misalnya kayak cloud service provider pada umumnya saat itu masih pakai kayak software seperti cPanel, OMC, saat itu kami membuat produk kami sendiri, software sendiri gitu. Jadi kami nggak pakai third party gitu ya. Nah, kemudian lagi-lagi seiring berkembangnya zaman kami melihat bahwa ada tren gitu ya bergeser ke cloud, dan kami jadi melihat ada sebuah tantangan di sini bahwa cloud ini kan yang masuk tuh pemain besar ya seperti Google, GCP, AWS gitu ya. Kami jadi melihat tingkat kompetitif dari pemain lokal ini agak berkurang gitu. Jadi kami fokus untuk membuat sebuah produk software yang akan membantu para pemain-pemain lokal untuk berkompetisi dengan pemain global pemain besar seperti AWS, GCP atau Azure. Nah, berangkat dari situ, maka karena misi kami itu adalah mengangkat competitiveness gitu ya dari lokal player. Kami jadi terus mengembangkan produk-produk ya, fitur-fitur yang memang ada di produk public cloud luar sana. Jadi seperti membawa nuansa public cloud ke on-premise gitu ya. Jadi visi kami adalah menjadi world leading cloud enabler dan orchestrator IT infrastructure. Nah, jadi di situ disebutkan Awanyo itu adalah cloud enabler platform. Nah, di situ jargonnya bring the power of the cloud to your fingertips. Jadi mungkin kalau penjelasan sederhananya, GCP, misalnya contohnya GCP ya. GCP itu pasti mereka punya infrastruktur, punya software gitu ya. Punya software. Nah, Awan ini posisinya adalah software produknya gitu. Jadi mungkin nanti kalau company Bapak Ibu punya infrastruktur sendiri, server sendiri, tapi pengen punya layanan private cloud atau pengen jualan public cloud gitu ya, itu bisa pakai software kami. Jadi nanti bisa mendapat mendeploy sebuah platform yang memang nuansanya itu adalah nuansa cloud native. Nah, sebagai sebuah produk cloud enabler platform, tentu saja kami menjunjung beberapa poin pilar-pilar dari cloud platform itu sendiri. Seperti self-service enablement, jadi mempermudah user atau tadinya sysadmin gitu ya, atau user untuk membuat kayak workload mereka gitu. Saya pengen bikin VM, pengen deploy cluster Kubernetes secara mudah bisa langsung lewat platform kami. Kemudian ada juga reliability, cost control, karena kami punya engine billing, nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi dengan engine billing kami itu sebuah organisasi itu dapat mengukur atau metering workload yang digunakan. Itu yang mungkin di beberapa kompetitor itu mungkin belum ada. Kemudian scalable juga dan secure juga. Untuk security ini kami bekerja sama dengan BSSN. Saat ini lagi progres itu untuk sertifikasinya. Kemudian juga fleksibel. Nah, kenapa sih cloud like on-premise model? Karena kan kalau misalnya cloud, kita kan mungkin kalau yang secara tradisional di perusahaan itu mungkin ada beberapa incumbent solution gitu ya. Flow-nya itu adalah kalau developer mau deploy sebuah aplikasi, pasti dia akan
request dulu tuh ke sysadmin gitu ya. Pasti, kalau saya mau di aplikasi ini misalnya API, saya perlu VCPU sekian, RAM sekian, dan storage sekian. Gitu. Itu akan di flow-nya tuh pasti akan dikasih ke sysadmin dulu. Nanti baru di follow up gitu kan. Nah, itu kan mungkin ada text time, ada waktu gitu ya, ada waktu yang terbuang di situ. Kalau misalnya sysadminnya nggak nganggur, kalau misalnya dia lagi ngomong, kalau nganggur itu bisa cukup lama ya, apalagi ke perusahaan besar. Nah, dengan adanya nuansa self-service dan automation itu ternyata bisa meningkatkan produktivitas. Di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa automation driven self-service itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 50% dan juga menghasilkan lead to 80% fewer releases related task. Jadi bisa dilihat sebelum automation itu start hour-nya yang di save dan itu yang sebelum automation itu tadi terbaru. Nah, sebagai sebuah produk kami mengamati nih potential problems yang ada di industri. Mungkin ada beberapa ini yang kami rangkum, antara lain adalah kayak keraguan-keraguan terhadap sovereignty teknologi. Kemudian ada yang lagi marak itu adalah keamanan, risiko keamanan. Apalagi jika menggunakan itu ya, tools yang misalnya inappropriate gitu ya. Kemudian high capex and opex gitu dalam mengadop IT cloud computing tools, terutama mungkin Bapak Ibu ada yang di pemerintahan gitu ya kan. Kalau di pemerintah itu mereka mendorong penggunaan produk dalam negeri gitu. Jadi kami datang dengan sebuah solusi yaitu Awanio ini. Di Awanio itu apa sih? Tadi kan ngomong Awanio, mungkin jadi sekilas itu bisa dilihat di sini. Awanio itu ada beberapa fitur, yaitu compute, bare metal, organization, billing, Kubernetes service, katalog, inventory, machine, function, dan price. Nah, mungkin kalau mau dilihat ada dua gitu ya, ada dua bagian gitu ya. Jadi Awanio itu sendiri sebagai sebuah platform, dia terdiri dari dua macam user interface. Ada yang platform yang digunakan oleh end user, yang end user itu berarti yang makainya gitu ya, misalnya mungkin posisinya sebagai developer atau apa ya. Kemudian ada juga yang dashboard ini lebih ke sifat yang administratif. Jadi nanti si dashboard ini yang mengupload katalog OS untuk nanti digunakan di sisi platform. Nah, di sini ada beberapa fitur, saya jelaskan sebagian. Yang paling kiri itu compute, mungkin umum ya, paling umum ini compute ini adalah kapabilitas bagi end user untuk memanage sebuah workload. Misalnya dia mau bikin compute atau VM, mau delete, mau restore dan segala macam ya. Itu di fitur compute. Di Awanio juga ada fitur Kubernetes as a service. Jadi user nanti bisa mendeploy sebuah cluster Kubernetes secara mudah di platform kami. Ada juga bare metal. Fitur bare metal ini adalah fitur yang membantu provisioning, mengotomasi provisioning bare metal secara mudah. Jadi nanti experience itu seperti bikin VM aja gitu. Tapi ini bedanya di deploy provision itu bare metal, bukan virtual machine. Ada juga fitur app marketplace. Jadi ini seperti fitur yang memudahkan user untuk mendeploy sebuah aplikasi secara mudah tanpa perlu ribet, misalnya setup VM-nya, setup clusternya, dan sejenisnya. Nah, ini ada juga fitur billing. Jadi sebagai sebuah cloud platform itu rasanya kurang lengkap kalau nggak ada fitur billing. Karena di situ billing ini tujuannya adalah untuk memeter penggunaan resource dari sebuah organisasi. Misalnya dia buat VM, plan-nya sekian gitu ya. Misalnya dia spesifikasinya misalnya nggak bisa 1 giga, terus VCP-nya 1 dan seterusnya gitu. Itu bisa diukur tuh di akhir bulan, itu bisa diukur nanti kira-kira ternyata penggunaannya sekian loh gitu, untuk VM ini, atau penggunaan sekian loh untuk cluster Kubernetes yang ini gitu. Kemudian ada juga fitur organization ini seperti multi tenancy. Jadi di Awanio ini sudah support multi tenancy. Kita ambil case misalnya di perusahaan gitu ya. Di perusahaan itu kan ada beberapa departemen ya, ada departemen HR, ada misalnya IT gitu ya. Nah, mungkin nanti departemen-departemen ini akan punya inisiatif membuat workload-nya masing-masing. Nah, disinilah kebutuhan itu terfasilitasi di fitur organisasi ini. Dan lebih seperti itu. Dan kemudian saya ke yang dashboard. Nah, dashboard ini lebih ke tampilannya itu, aplikasinya itu untuk yang lebih ke arah-arah yang administratif, sifat-sifat administratif. Jadi ada admin
yang mengelola, mengoperasikan ini dashboard ini. Di situ ada fitur katalog, jadi di situ nanti si admin bisa mengupload OS atau image-image yang nanti bisa digunakan oleh end user saat dia create compute atau saat dia review the metal. Ada juga monitoring machine, jadi di situ di dashboard itu dia bisa memonitor mesin-mesin yang di bawah cluster gitu ya, under manajemennya Awanio. Kemudian ada juga inventory. Di sini lebih ke arah bare metal inventory. Nanti bisa lihat mesin-mesin mana aja sih yang nanti digunakan untuk provision bare metal. Ada juga pricing plan. Karena tadi ada billing di platform, maka di dashboard itu tugasnya adalah men-setup pricing plan. Pricing plan ini nanti tergantung oleh perusahaan yang pakai gitu ya. Jadi harganya sih bukan dari kami. Kemudian ada juga fitur finance. Di finance ini jadi nanti kalau yang namanya billing itu kan pasti ada invoice. Nah, finance ini fiturnya itu adalah untuk melihat revenue yang masuk dan juga melihat invoice. Ini biasa digunakan oleh public cloud, tapi nggak menutup juga untuk private cloud juga perlu gitu. Mungkin kalau kita pikir itu berarti hanya untuk yang mau jual public cloud, itu enggak. Itu bisa juga digunakan oleh yang private cloud. Karena ada beberapa case ya customer kami gitu, kita tetap menggunakan fitur billing ini meskipun dia deploy di private cloud. Kemudian ada juga fitur terakhir itu voucher. Jadi terutama untuk yang public cloud ya, yang di public cloud itu dia untuk kayak gimmick gitu ya, voucher, semacam voucher gitulah untuk end user dan customer-nya. Nah, sebagai sebuah produk yang tadi saya bilang, Awanio juga sudah melakukan TKDN certification yang nilainya 98,68%. Ini bisa dicek di website Kemenparing. Jadi emang mudah-mudahan ya bisa diterima gitu ya, sebagai apa namanya. Kemudian ada juga Awanio itu nggak hanya produk, tapi kami juga nggak cuma berhenti pola pikiran kami itu nggak hanya ya udahlah apa namanya kita jualan produk sebagai anak lokal gitu ya udah yang apa adanya aja. Tapi kami juga pengen go global, pengen grow lebih besar lagi. Jadi salah satu step yang kami ambil adalah kami coba untuk masuk ke Gartner gitu ya. Di saat ini Awanio posisinya sudah ada di Gartner, tapi masih Gartner Peer Insights, tapi itu masih jalan, prosesnya masih jalan. Mungkin dalam waktu dekat akan ada info lagi. Nah, dari tadi produk Awanio tadi, maka ada beberapa derivative solutions yang bisa dihasilkan ya. Dari produk tadi saya udah nyebut private cloud solution ya. Private cloud solution berarti kan cloud ya, solusi private cloud ya, deploy di perusahaan-perusahaan dan itu isolated gitu ya. Nah, ini biasanya mereka itu men-serve misalnya holding gitu ya, mereka men-serve ada entah anak perusahaan yang lain lah, atau mereka punya basis customer sendiri gitu ya. Makanya tadi saya bilang di case-case ini kadang-kadang tetap ada walaupun dia deploy di private cloud, tujuannya itu untuk private cloud, tapi dia tetap pakai fitur billing gitu. Karena terutama di IT ya, IT itu kan pernah di IT juga ngalamin bahwa IT itu kalau capnya manajemen suka ini cost centric nih, dikit-dikit belanja gitu. Dengan ada fitur billing itu ada invoice, kita bisa showback. Misalnya, oh ternyata si departemen HR ini punya aplikasi banyak dan aplikasi itu makan resource gede, nah itu bisa di showback gitu jadinya ke manajemen. Ini saya mau belanja karena resource-nya habis nih, yang habisin itu ini nih, bisa dilihat gitu. Jadi mungkin salah satu itu ya contohnya ya, dari real case yang kita udah ketemu di lapangan. Kemudian ada juga public cloud solution. Jadi ini kami itu kayak men-speed up gitu ya, mengakselerasi perusahaan-perusahaan terutama CSP lokal yang pengen jualan dengan nuansa kayak public cloud gitu contohnya. Misalnya kayak ada beberapa customer kami yang pakai dan tujuannya itu adalah public cloud solution. Jadi mereka langsung jualan nih. Mereka dapat customer, mereka jualan, itu udah berjalan lumayan bagus lah ya. Kemudian ada juga terakhir itu adalah Converge Cloud Platform atau HCI gitu. Jadi kami emang tadi nyebut software, tapi kami nggak menutup kemungkinan bahwa kami juga bisa dibundle dengan hardware gitu ya. Misalnya kayak IBM. Jadi kita bisa beli IBM, dalamnya udah ada Awanio-nya. Nah, role of Awanio di IBM environment. Nah, jadi kenapa sih Awanio itu bisa, apa sih posisi Awanio di dalam environment IBM? Kami itu mulai menjalin kerjasama dengan IBM beberapa tahun yang lalu. Jadi saat itu IBM datang ke kami dan punya sebuah challenge gitu untuk kami, gimana platform kami bisa dideploy di salah satu mesin IBM. Karena mereka juga dalam posisi saat itu mereka punya sebuah mesin yang memang nggak banyak yang bisa jalan running di platform itu. Mereka challenge kami dan
alhamdulillah saat itu kami bisa menjawab challenge-nya, tantangannya. Jadi IBM bisa jalan di beberapa mesin arsitekturnya IBM. Jadi oleh karena itu lahirlah sebuah kolaborasi antara IBM dengan Awanio yang bisa berjalan untuk mission critical application. Jadi Awanio bisa running di IBM Power dan juga IBM Linux One. Dan fitur-fiturnya pun tetap sama gitu ya, seperti di arsitektur lain gitu, ada Kubernetes, virtual machine, bare metal, object storage, dan lain-lain. Nah mungkin ini ada sedikit demo untuk yang tadi disebutkan bahwa Awanio itu bisa running di IBM Power. Jadi di sini tampilan awalnya. Dia login, kemudian di situ ada organisasi. Di organisasi dia akan memilih menu VM. Di sini satgas VM umum ya, seperti di hyperscaler luar sana dia bisa pilih tipikal OS-nya apa. Gitu. Nah ini untuk yang contoh yang bisa deploy public cloud, tidak ada keterangan harganya di sini. Bisa planning juga, kemudian nanti bisa diatur di sisi dashboard. Ada opsi untuk menambahkan block storage juga jika dirasa kurang gitu. Ada opsi untuk memilih VPC address juga di situ. Kemudian ada juga field untuk autentikasi ke dalam mesin komputernya nantinya. Di situ juga ada opsi apakah komputernya mau dengan pabrik IP atau enggak. Nah itu sudah berhasil di-create. Nanti ada keterangannya, statusnya lagi starting, ditunggu sampai running dulu. Nah, itu udah running. Nanti bisa dilihat ada keterangannya ya, atau spesifikasi di sana. Nah ini setelah running bisa dilihat OS-nya apa, kemudian informasi mengenai komputer tadi. Di sini bisa dilihat juga analytics-nya, ini nggak ada karena baru dibuat, jadi nggak langsung ada datanya. Selain itu ada tab storage juga, jadi di sini bisa dilihat storage yang attached ke dalam komputer. Ini kan ada additional volume, di situ muncul informasinya. Ada juga fitur resize, jadi kalau misalnya dirasa komputer itu kurang, nanti bisa ditambahkan di sini. Ada juga opsi backup, jadi nanti komputer itu bisa di backup secara periodically atau mau langsung unscheduled. Nah untuk membuktikan ini benar nggak sih running di Power9, jadi kita lihat di sini kita menyalakan sebuah komen gitu ya, untuk melihat informasi mengenai VM ini. Nah itu bisa dilihat ada model name-nya itu Power10. Itu BBC, arsitekturnya BBC 64 Intelligent. Nah, mungkin dari demo tadi ada sedikit tambahan informasi bahwa karena Awanio ini memang fokus untuk mendeliver sebuah software gitu ya, jadi kami itu bisa dideploy di
data center infrastruktur perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi kami juga support white label. Jadi kalau mungkin dilihat di demo ini memang warnanya gitu, tampilannya gitu. Tapi kalau nanti bisa di perusahaan Bapak Ibu itu bisa diganti, bisa di custom gitu. Misalnya logonya diganti, terus warnanya diganti dan layoutnya diganti. Jadi lebih apa ya, lebih ngikutin branding perusahaannya itu memungkinkan banget. Jadi kadang memang demo jadi tampilannya gitu. Next, Mas. Sorry, saya udah tadi ya. Nah, kenapa Awanio? Jadi mungkin ada kekhawatiran ya. Kalau di perusahaan itu mungkin saat ini udah terlanjur pakai arsitektur lain gitu kan. Nah, Awanio ini menawarkan sebuah kompatibilitas yang tidak biasa, yang agak unik lah. Jadi Awanio ini dalam satu cluster, Awanio itu dapat menjalankan multiple architecture. Jadi mungkin kalau sekarang udah, wah saya udah di dalam ini saya udah maksudnya dalam sebuah cluster Awanio misalnya udah punya X86 atau apalah gitu AMD, mau beli IBM gitu ya, itu bisa. Jadi dalam satu cluster running bersama itu bisa gitu. Baik PowerPC atau Linux One itu sangat memungkinkan dengan Awanio ini. Tadi ini juga sudah sempat dibahas ya mengenai business agility karena cost control yang tadi sudah saya jelaskan terkait billing tadi. Nah, ini beberapa advantage yang mungkin saya sebutkan juga bahwa kami nggak hanya aktif di Indonesia, kami juga udah aktif di beberapa negara. Terutama salah satu di Belanda, kami punya kantor representasi di Belanda. Dan running di beberapa negara juga, jadi ada Jerman, ada Belanda, Singapura. Kekadian 98%. Dan ini yang sebelah kanan ini adalah disclaimer juga ya, ini adalah self-made gitu ya, berdasarkan dari tim internal kami bahwa ini parameter yang diambil adalah qualitative service adoption dari yang kompleks ke simple dan juga self-service establishment dari yang low ke high. Itu kami ada di posisi sebelah kanan atas. Nah, keuntungan menggunakan Awanio itu apa sih? Itu tadi mungkin bisa dilihat bahwa UI-nya simple, terutama untuk end user gitu ya. Karena kan emang tujuannya adalah punya nuansa cloud tapi di infrastruktur on-premise. Jadi ini bukan, mungkin saya tekankan lagi karena suka ada yang misleading. Ini data centernya di mana sih gitu? Kami bukan public cloud. Justru kami membawa nuansa public cloud ke dalam infrastruktur on-premise perusahaan gitu jadi. Jadi seperti perusahaan punya platform cloud, jadi kayak bisa jualan kayak GCP, kayak AWS, kayak Azure gitu. Atau kalau mau digunakan untuk di private cloud juga bisa. Nah, kemudian ada easily adopt cloud native service. Karena kami memang sebagai sebuah perusahaan, kami kayak kiblatnya adalah public cloud, teknologi-teknologi yang ada di sana yang terbaru itu kami akan selalu berusaha adopt, dan itu nanti akan selalu di-deliver ke customer. Kemudian, nah ini salah satu yang paling penting adalah technical supportnya itu dari lokal Pak. Jadi karena kami orang Indonesia, jadi harusnya language barrier, time zone barrier itu ada. Kemudian kemampuan untuk memonitor dan mengkalkulasi IT infra resource, tadi udah dijelaskan juga. Kami juga udah tadi nggak ada nih, tapi kami udah UU PDP ready, jadi kami pernah menggunakan kayak assessment gitu ya dengan salah satu konsultan untuk terkait UU PDP ini. Jadi kami udah UU PDP ready, jadi kalau misalnya UU PDP-nya udah itu official, mungkin kami bisa comply. Kemudian ada juga tadi disebutkan juga bahwa kami compatible dengan beberapa sektor, kemudian satu-satunya TKDN Certified Cloud Engineering Platform, karena kan mungkin udah tahu ya, BPPN itu pasti global gitu. Dan kami udah memiliki banyak teknologi partner setelah distributor, yang salah satunya SWG. Nah, sebelum ditutup, jadi mungkin saya mau ngasih sedikit gambaran terkait fenomena yang belakangan ini terjadi. Mau cerita posisi Awanio nih sebagai VMware alternatif itu seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin udah tahu gitu belakangan ini ada sebuah terjadi sesuatu lah ya. Ada Broadcom melakukan sebuah manuver gitu, jadi agak berdampak terutama ke klien-klien enterprise. Nah, sini banyak pertanyaan bahwa apa sih posisi Awanio sebagai VMware alternatif, ini kan available terkenal. Nah, pertama itu mengenai license. Awanio itu masih support license perpetual. Jadi nggak perlu subscription, bisa juga mau subscription bisa, tapi bisa perpetual juga. Jadi sekali tadi udah nggak perlu beli lagi license. Kemudian compute license space-nya itu kami CPU socket yang physical gitu ya, masing-masing 32 core. Kemudian
storage license base itu udah include ke dalam. Kemudian ada beberapa padanan terminologi, mungkin terutama banyak yang udah sering pakai VMware mungkin udah ini banget ya, maksudnya udah melekat banget. Di sini saya bantu coba memberikan padanannya di Awanio. Di sini ada server virtualization-nya itu vSphere. Kalau di Awanio kami nyebutnya Awanio Compute Engine. vSAN kami nyebutnya Awanio Storage Engine. NSX kami menyebutnya Awanio Network Engine. vCenter kami menyebutnya Awanio Dashboard. vRealize kami menyebutnya Awanio Platform. Nah, Tanzu di VMware itu kami menyebutnya Awanio Kubernetes as a Service atau KaaS. VMware Marketplace kami punya Awanio Marketplace. Multi-tenancy itu kan ada vCD atau VRA itu kami punya Awanio Platform. Terus untuk Object Storage, vCD Object Storage Extension kami punya Awanio Object Storage. Nah ini ada, kalau VMware emang nggak ada untuk bare metal ya, jadi kalau di Awanio itu punya Awanio bare metal engine. Kemudian kalau VMware ada VROps, di kami ada Awanio Building Engine. Dan supportnya itu kami bahasa, bisa on-site, bisa remote. Kalau VMware itu English dan hanya ini. Nah ini success stories dari beberapa customer kami. Ada yang cloud service provider, ada juga beberapa yang enterprise. Dan itu yang bagian bawah ada beberapa yang customer dari Eropa. Nah, bisnis model tadi sudah sedikit dijelaskan. Di sini Awanio punya beberapa macam jenis bisnis model. Ada yang license perpetual, ada yang subscription, atau ada yang juga yang HCI infrastructure gitu ya. Di per server, minimum 3 server untuk menggunakan untuk provide high availability. Jadi bisa dilihat pilih-pilih. Nah ini package-nya juga. Jadi Awanio itu memang by default gitu ya. Tadi mungkin Awanio itu jadi dalam satu platform itu cukup banyak gitu. Tapi ada kalanya organisasi ngerasa kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu Kubernetes, nggak perlu apa tadi misalnya, nggak perlu multi tenancy, nggak perlu billing gitu ya. Nah, Awanio juga punya package Pak. Jadi di sini bisa pilih misalnya Awanio Cirrus gitu ya, itu hanya ada VM, snapshot, backup, volume, udah itu aja. Jadi itu simple. Kemudian ada juga yang package Cumulus gitu. Jadi semua yang ada di Cirrus ditambah compatibility dengan Sun Storage atau external storage. Kemudian ada juga Nimbus, ini agak besar gitu ya, ada semua yang ada di Cirrus dan Cumulus ditambah Object Storage, Network, Billing, Organization, Project, Ticket, dan Awanio Dashboard. Dan paling ultimate itu adalah Cumulonimbus. Di situ semua fitur ada. Dan selama misalnya perusahaan PPB udah beli gini ya, perpetual, selama masih langganan ATS itu setiap ada fitur baru itu pasti akan kita deliver tanpa ada charge-nya. Tergantung package-nya gitu. Oke, kurang lebih itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.